Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Pak Karyanto, pada kesempatan siang hari ini, saya Intan Purnomasari, calon guru penggerak angkatan 7, akan melakukan wawancara dengan Pak Karyanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Minang 1 terkait pengambilan keputusan, Pak. Selama ini kan Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah, pasti pernah mengalami yang namanya dilema etika. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana Bapak menangani dilema etika dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah, Pak? Dalam kami mengambil keputusan di sekolah itu misalnya setelah ada dua permasalahan yang sama-sama baik. Tapi saya harus untuk memilih salah satu dari hasil keputusan itu. Yang saya ambil dalam keputusan itu yang nantinya bermanfaat bagi semua pihak, termasuk untuk bagi anak, bagi sekolah, mungkin orang tua, dan mungkin bagi bapak ibu guru semua. Jadi saya lebih mengutamakan yang banyak manfaatnya untuk kita semua, untuk yang dalam sikap saya dalam keputusan seperti itu. Jadi lebih mengutamakan pada manfaatnya, mana yang lebih besar manfaatnya, nanti baru itu keputusan itu baru saya ambil. Ya, berarti selama ini Bapak mengutamakan yang kebermanfaatannya nggih, Pak, yang paling kebermanfaatan banyak, bermanfaat untuk sekolah. Ya, baik siswa sekolah dan juga guru-guru. Oke, sekarang saya tanyakan kembali, Pak, kira-kira selama ini dalam pengambilan keputusan apa yang menjadi prinsip utama yang Bapak pegang dalam mengambil keputusan tadi yang mengandung dilema etika tadi, Pak? Apa prinsipnya, Pak, yang Bapak pegang? Dalam kami mengambil keputusan, prinsipnya yang pertama, dalam mengambil keputusan kita harus tahu dulu aturannya. Jadi aturan yang ada itu kita gunakan dulu untuk sebagai dasar kami dalam mengambil keputusan. Mungkin selain itu juga tidak hanya dari itu saja, mungkin dari hasil akhir yang dihasilkan oleh dari hasil keputusan itu kemudian bermanfaat, itulah yang menjadi dasar kami untuk mengambil keputusan. Mungkin di samping itu juga ada rasa kepedulian kita. Mungkin apabila ada sesuatu karena kita juga rasa peduli, mungkin itu juga nanti akan juga bisa berkembang, bisa bermanfaat. Itulah nanti sebagai dasar kami dalam mengambil keputusan. Berarti selama ini Bapak mempertimbangkan terlebih dahulu hasil akhirnya nanti seperti apa, ini sesuai peraturan atau tidak, dan juga mempertimbangkan perasaan atau empati Pak terhadap apa keputusan yang jenengan ambil. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa semua aspek dilema etika itu telah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Sebelum kami mengambil keputusan, saya harus minta pertimbangan dulu dari semua pihak, termasuk kalau di sekolah mungkin dengan bapak ibu guru, mungkin dengan komite sekolah, mungkin ada juga masukan dari beberapa wali murid, dan mungkin juga dari atasan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik mungkin di tingkat kecamatan, kalau bisa mungkin juga tingkat kabupaten. Itu dalam kami untuk minta pertimbangan supaya nanti setelah kami keputusan yang saya ambil di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Mungkin itu yang jadi Bapak mengajak musyawarah atau meminta pertimbangan dari berbagai pihak dulu Pak dalam pengambilan keputusannya. Terus setelah keputusan itu diambil, apakah Bapak melakukan pengujian atau dicek terlebih dahulu sebelum benar-benar memutuskan secara final, Pak? Setelah keputusan, sebelum kami putuskan itu nanti saya ambil dulu beberapa keputusan itu, saya lihat, kami baca, terus nanti saya pertimbangkan dengan bapak ibu guru,
Kalau semuanya oke, keputusan itu baru saya ambil. Jadi dasarnya bukan keputusan kepala sekolah saja, namun kami minta pertimbangan kepada semua pihak yang peduli kepada sekolah. Selama menjadi kepala sekolah Pak, pernah nggak menghadapi tantangan terbesar dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika? Jika iya, kira-kira apa Pak tantangan terbesarnya? Sebenarnya juga ada, meskipun juga tidak banyak, tapi ada. Misalnya pada penerimaan peserta didik baru, semua pendaftar inginnya semuanya diterima. Namun kami juga ada aturan kuota yang harus kami terima, sehingga kami pun juga harus menolak dari beberapa pendaftar yang sudah mendaftar di SD kami. Nah, yang pertama dalam keputusan itu, pertama kalau Yunasi saya kira semuanya bisa menerima karena lingkungan sekitar itu memang harus diterima. Kemudian yang kedua, ini karena SD kita adalah SD unggulan, saya juga minta bahwa sistem penerimaan kami pun juga harus memilih anak-anak yang punya potensi. Karena suatu saat nanti ya dari SD unggulan itu ada beberapa anak yang nantinya kita jadikan sebagai siswa-siswa untuk calon-calon dalam mengikuti lomba. Sehingga nanti ya sekolah unggul itu ya benar-benar tidak hanya slogannya saja, tapi juga kenyataannya juga ada, hasilnya juga terlihat. Meskipun ya tantangannya ya mungkin ada beberapa wali murid yang mungkin dengan kurang puas karena mungkin anaknya tidak diterima. Namun pada awal mungkin sebelum penerimaan syarat-syarat itu, aturan-aturan itu sudah saya sampaikan, sehingga nanti meskipun nanti tidak terima ya seyogyanya bisa untuk menerima dari hasil keputusan kami di sekolah, sehingga nanti dari problem-problem itu sedikit ya untuk berkurang. Jadi dengan adanya mungkin nanti kita aturan-aturan yang kita sampaikan, kemudian tambahan kami minta juga dari sekolah unggul juga minta sedikit untuk kita siapkan calon-calon anak-anak yang unggul juga sebagai persiapan untuk mengikuti kegiatan lomba nanti di tingkat kecamatan maupun kabupaten, mungkin sampai tingkat nasional. Mungkin itu dari Anda. Oke, jadi saya simpulkan tantangan terbesar yang selama ini dialami apalagi di SD Unggulan 1 ini terkait PPDB gitu Pak. Iya, yang pertama ya PPDB ini. Karena memang begitu banyaknya antusiasme wali murid dan Bapak tadi mempertimbangkan peraturan dan juga hasil akhir nih Pak. Jadi nanti bagaimana SD Unggul ini mencetak para calon-calon juara gitu ya. Terus bagaimana Bapak mengevaluasi keputusan yang telah diambil dalam situasi dilema etika dan bagaimana memperbaiki keputusan yang kurang berhasil? Dalam kami keputusan yang sudah saya ambil itu saya cek lagi. Jadi keputusan yang saya ambil itu melanggar peraturan atau tidak. Kalau keputusan itu melanggar peraturan mungkin akan kami adakan perbaikan. Namun ketika keputusan itu sudah sesuai dengan aturan, mungkin bisa kita tetapkan. Di samping itu juga keputusan yang kita ambil juga tidak melanggar peraturan dan kode etik. Ini mungkin juga ada dan juga ada perasaan ya, perasaan yang timbul, mungkin ada yang mungkin salah, mungkin ada yang tidak bisa menerima. Akhirnya nanti kita pertimbangkan semuanya sehingga nanti apa yang kita putuskan kita koreksi kembali sehingga nanti di kemudian hari keputusan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Jadi harus diuji dulu ya Pak ya, setelah membuat keputusan sementara itu dicek melanggar hukum tidak, terus melanggar kode etik tidak, terus ditimbang kembali menggunakan perasaan gitu ya Pak. Gitu. Terus bagaimana selama ini Bapak membangun dan memelihara budaya sekolah yang mengutamakan etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari Pak?
Setiap kami mengambil keputusan yang ada di sekolah, kami selalu musyawarahkan bersama. Baik itu dengan Bapak Ibu guru, memang kalau keputusan itu untuk sekolah, mungkin kalau keputusan itu untuk bersama-sama dengan komite, saya juga minta pertimbangan kepada komite, mungkin juga kepada wali murid, sehingga nanti hasil keputusan ini semuanya bisa menerima. Mungkin itu. Jadi saya tidak meninggalkan untuk musyawarah, karena dengan musyawarah nanti hasil keputusan adalah harus dapat kita pertanggungjawabkan, sehingga nanti apapun yang kita ambil ya mudah-mudahan nanti bermanfaat ya, banyak manfaatnya daripada mungkin permasalahannya. Catatan itu ya. Jadi membangun atau memelihara budaya musyawarah nih Pak yang musyawarah ya. Masih ada dua hal lagi yang ingin saya tanyakan Pak, yang bagaimana nih Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil itu selalu konsisten dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dianut di SD Negeri Gondang 1 Pak? Jadi keputusan itu kami sesuaikan dengan keadaan di Gondang 1 yang selalu disiplin, yang selalu jujur, dan di SD Gondang 1 itu selalu untuk menjaga etika. Jadi nanti keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua, karena keputusan itu adalah keputusan bersama dengan rasa disiplin dari pengambilan keputusan, dengan rasa kejujuran akan menghasilkan keputusan yang baik untuk kita bersama. Ini Pak. Terus sekarang bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu memastikan bahwa seluruh dewan guru yang ada di sekolah kita itu telah mendapatkan pengajaran yang tepat Pak mengenai pentingnya etika dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak? Jadi kami setiap 2 minggu sekali itu kami selalu mengadakan rapat koordinasi dengan dewan guru di situ untuk menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu guru. Mungkin juga kami memberikan nasihat untuk Bapak Ibu guru, mungkin apa yang mungkin Bapak Ibu guru kurang mengerti mungkin bisa saya sampaikan. Namun kami pun juga menerima permasalahan-permasalahan dari Bapak Ibu guru selama dalam proses kegiatan mengajar di sekolah, sehingga nanti apapun kegiatan kita yang ada di sekolah ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan di kemudian hari, semua dapat terselesaikan. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Parianto. Jadi pertanyaan tentang dilema etika saya sudah terjawab Pak. Saya juga akan belajar banyak dari pengalaman Bapak sebagai kepala di SD Negeri Gondang 1. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan bersikap ya Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.